back to English Camp YouTube channel. Today we are going to talk about recount text. Nah, sebelum kita bahas mengenai recount text, Miss ingin mengajak kalian untuk mengingat dan membayangkan kejadian yang berkesan dalam hidup kalian. Coba deh kalian ingat suatu tempat yang pernah kalian kunjungi dan menjadi tempat yang terindah dan unforgettable place in your life. Kemudian, coba kalian pejamkan matanya dan bayangkan kalian mengalami kejadian tersebut. Coba kalian ingat lagi kesananya sama siapa, kapan waktunya, di sananya ngapain aja, kemudian apa sih peristiwa atau event yang paling berkesan pada saat itu. Oke, kalian ingat ya? Nah, sudah puas kan jalan-jalannya? Now it's time to learn. We are going to talk about recount text. Oke, apa sih itu recount text? Nah, recount text is a text which tells the event or experience in the past. The purpose-nya adalah untuk mendescribe ya kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Oke, kalian pasti pernah dong punya pengalaman yang menyenangkan dalam hidupnya ataupun punya pengalaman yang menyedihkan. Nah, itu juga bisa kita ceritakan dalam recount text. Nah, di sini ada jenis-jenis dari recount text. Recount text yang pertama adalah personal recount. Apa itu personal recount? Personal artinya itu berhubungan dengan pribadi kita, dengan diri kita sendiri. Nah, misalnya seperti contoh tadi, jalan-jalan ke Amber. Apa sih pengalaman kalian ketika kalian melihat teknologi canggih, immersive lens kelas dunia seperti itu? Kalian ceritakan kembali dalam bentuk bahasa kalian sendiri. Nah, itu dia personal recount. Yang kedua, ya, recount text itu ada berupa factual recount. Apa itu factual recount? Nah, factual recount namanya aja udah factual, artinya menceritakan tentang fact. Misalnya, kalian bisa menceritakan tentang biografi, contohnya tokoh-tokoh sejarah, Muhammad Hatta misalnya, atau Tuanku Imam Bonjol dan sebagainya macamnya. Nah, itu termasuk factual recount. Kemudian yang ketiga, ya, recount text itu adalah imaginative recount. Apa itu imaginative recount? Namanya saja udah imaginative. Artinya di sini kalian berpura-pura atau berimajinasi seolah-olah kalian mengalami peristiwa tersebut. Kemudian kalian ceritakan kepada orang. Itu dia yang imaginative recount. Faktanya sih kalian nggak mengalami hal tersebut, tapi mungkin ini hanya untuk cerita atau memenuhi tugas dari gurunya. Oke, jadi boleh berupa cerita fiktif. Nah, itu dia imaginative recount. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai generic structure dari recount text. Nah, generic structure dari recount text itu terdiri dari 3. The first one is orientations, the second one is series of the event. The third one is the reorientations. Orientation isinya apa sih? Nah, dalam orientation ini isinya adalah what happened. Kalian ngapain? Nah, kalian liburan atau kalian menceritakan sesuatu yang unforgettable atau mungkin sesuatu yang menyedihkan, ya. Kemudian misalnya kalian menceritakan liburan nih, what happened? Nah, kemana liburannya? Kalian pergi dengan siapa? Kapan waktunya? And how to go there? Gimana caranya kalian ke sana? By car, by bus, atau jalan kaki, for example. Ya, itu kita bahas di orientation. The second one, series of the event. Nah, series of the event, it's talk about chronological order of the event. Nah, bagaimana urutan event-event atau kejadian apa sih yang kalian alami di sana ketika kalian liburan? Pertama kali nyampe, kalian ngapain? Kemudian setelah itu, apa yang kalian lakukan? Yang ketiga, ngapain? Nextnya kalian ngapain? Itu dia series of the event. So, you have to tell in chronological order. Jadi, jangan bolak-balik ya. Jadi, jangan diceritakan misalnya, pertama kalian udah nyampe, kemudian
terakhir itu kita sangat senang sekali mau ke sini lagi deh kapan-kapan. Nah, terus bolak lagi ke cerita yang kedua atau ketiga misalnya. Jangan seperti itu. You have to tell in chronological order. Yang ketiga, generic structure of recount text adalah reorientation. Apa itu reorientation? Nah, reorientation di sini itu sama meaningnya dengan conclusion, ya, kesimpulan atau penutup. Nah, gimana sih kalian setelah pergi ke tempat itu, apa yang kalian rasakan? Atau mungkin kalian pengen merekomendasikan tempat ini deh ke teman-teman yang lainnya karena saya sangat puas ketika saya liburan di sini. Nah, jadi ada conclusion-nya. Itu dia mengenai generic structure of recount text. Nah, selanjutnya we are going to talk about language features of recount text. Language features-nya ada 3. The first one, it is using simple past tense. Kenapa kita menggunakan simple past tense? Because we tell about someone's or our experience in the past. Jadi jangan lupa ya, gunakan verb kedua dalam menceritakan recount text. Kemudian jangan lupa menggunakan to be, was, atau were kalau di dalamnya tidak ada kata kerja. Misalnya, kalian bisa mengatakan pengalaman kalian atau apa yang kalian rasakan setelah kalian kembali dari Amber tadi. We were very excited, for example. Atau we were enjoy our holiday at that time. For example, like that. Nah, yang kedua, dalam menggunakan language features-nya, ya, recount text menggunakan chronological order, ya. Seperti yang tadi nih, series of the event. Ada pertama-tama first, ya, pertama kita datang ke sana, apa yang akan kamu lakukan. Kemudian yang kedua, second, next, after that, then, finally. Nah, itu dia chronological order. The third one is using adverb of place and time. Nah, pasti di sana ada kata keterangan waktu dan juga kata keterangan tempat. Kalian jalan-jalannya kemana sih? Kemudian kapan sih waktunya? Jam berapa nyampe di sana? For example, like last week, last year, yesterday, we arrived at 10 o'clock, for example, like that. Okay, that's all about language feature. Nah, sekarang kita lihat contoh teks dari recount text. Nah, di sini ada generic structure-nya yaitu orientation, series of the events, dan juga ada reorientation. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, ya, di dalam orientations itu ada yang namanya what happened-nya ngapain? Yaitunya I went to Amber. Kemudian di sana ada who. Nah, who-nya apa? Saya perginya dengan siapa? For holiday with my family. Kemudian di sini ada how. How-nya gimana sih caranya ke sana? I went there by car. Kemudian juga ada series of the event. Series of the event di sini menyatakan event-eventnya ngapain aja sih saya selama di Amber itu. Nah, we arrive at Sumerican Mall at 1 o'clock. Nah, sampai di sana kita sampainya jam 1. Kemudian ada series of the eventnya di sini adalah after that we went to find location. Kemudian setelah itu ada series of the event atau chronological order-nya adalah kita menggunakan kata then, kemudian after that, ya. Kemudian kita menggunakan kata when, kita menggunakan kata next, and itu dia untuk chronological order atau series of the event-nya, ya. Itu untuk series of the event atau generic structure yang kedua. Jadi kita ngapain aja di sana, kita bisa ceritakan di sini. Nah, yang ketiga itu ada reorientation. Reorientation tadi isinya tentang conclusion. Ya, jadi gimana sih feeling kita selama kita berada di sana? This experience was so fun. I was so happy. Kemudian because I could need time. Kemudian apa yang kalian rasakan? Ya, I hope I could go there again with my friends because it was Instagramable place to visit.
Kemudian kita juga bisa lihat di sini language features yang digunakan itu adalah kita menggunakan simple past tense. Nah, masih ingat kan bagaimana cara penggunaan simple past tense? Pastinya kalau kita menggunakan simple past tense, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ya. Kita ada menggunakan kata last week, kemudian di sini kita menggunakan kata when ya. Ada menggunakan kata when last week. Kemudian that was my first time. Kemudian ada kata we went to find. Kemudian then we had to buy. We could enter the room. We could enter the room. We were presented. Kemudian I was excited. Nah, itu dia untuk language features-nya dalam penggunaan recount text. Kemudian juga menggunakan kata-kata chronological order tadi, after that, first, finally, next, when. Nah, itu dia contoh dari recount text. Jadi silahkan kamu ceritakan kembali pengalaman kamu dengan sesuai dengan chronological order of the events-nya, urutan atau kejadian-kejadian mulai dari awal sampai akhir kamu selesai jalan-jalan di sana. Nah, gampang kan? Jadi tidak perlu bingung kan dalam memahami yang namanya simple recount text. Nah, kalian udah mempelajari dan membahas mengenai recount text. Apa-apa aja yang harus ada di dalam sebuah teks recount. Tadi kalian juga sudah diajak untuk berimajinasi atau mengingat kembali kejadian-kejadian yang pernah kalian alami di masa lampau. Sekarang waktunya kalian menceritakan sendiri ya bagaimana atau peristiwa-peristiwa tersebut kalian ungkapkan dalam bentuk recount text dengan bahasa dan dengan skill yang sudah kalian punya dalam penjelasan yang sudah Miss jelaskan tadi. Selamat mencoba.